Akhirnya Bapak Imam punya ilham, ini harus mubaleknya anak-anak, anak kecil. Sehingga Bapak Imam waktu itu punya ijtihad, orang Gading, Kediri, Kertosono, anak kecil di ruang sekolah harus ngaji semua, supaya jadi mubalek cabai rawit. Dengan adanya mencetak mubalek usia 10 tahun agar ketika bertugas, ya kan, di situ mubalek tersebut tidak sampai digebukin, tidak sampai dipenjara, kan seperti itu tujuannya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abdurrahman Brilian di channel Kawan Hijrah Blitar. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan topik yang sebelumnya kita bahas. Ada seorang mubalek pusat di situ yang digadang-gadang atau sering diinformasikan di dalam jamaahnya, di situ merupakan mubalek internasional yang bertempat di Australia dan lain sebagainya. Di situ beliau berdakwah banyak sekali di luar negeri, dan pada kesempatan yang lalu di tahun baru di situ memberikan suatu nasihat di dalam Islam Jamaah yang tepatnya di daerah Semarang, yaitu menasihati kepada pemuda-pemuda di dalam Islam Jamaah bertepatan di Semarang. Di situ kita mendapati beberapa kejanggalan dari apa yang beliau nasihatkan, apa yang beliau ceritakan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas juga, melanjutkan pembahasan yang kemarin, karena di situ ya durasinya terbatas, dan di sini kita akan melanjutkan kisah cerita dari tahun 71 sampai tahun berikutnya. Namun akan tetapi bagi para viewer yang baru bergabung di channel Kawan Hijrah Blitar, di situ belum subscribe, silahkan subscribe channel Kawan Hijrah Blitar, dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar setiap kali Kawan Hijrah Blitar upload bisa mengambil manfaat dari video-video tersebut. Dalam kesempatan itu beliau menyatakan bahwasannya dari tahun 41 sampai 71 di situ banyak sekali mubalek-mubalek di dalam Islam Jamaah Cukam 354 itu digegeri, digebukin sampai dipenjara tanpa mengatakan sebab yang pasti apa yang telah terjadi di tahun tersebut. Jamaah kita ini dulu bisa sampai besar seperti ini. Jadi jamaah kita ini dulu sejak berdiri sampai tahun 71 itu dirintangin. Kalau ada mubalek datang di satu tempat, kalau nggak di penjara, digebukin. Akan tetapi di situ kita telah membantah dengan bukti keputusan Jaksa Agung bahwasanya di tahun sebelumnya, dari tahun 41 sampai 71 di dalam Islam Jamaah Cukam 354 itu seringkali berganti baju, dari mulai Darul Hadis, kemudian Jamaah Quran Hadis, sampai Islam Jamaah, dan mempunyai yayasan-yayasan lagi. Dan setelah itu beliau mengatakan bahwasanya Jaksa Agung itu menvonis atau melarang operasinya Islam Jamaah di situ hanya beberapa jam saja. Akhirnya tahun 71 itu jamaah kita ini dilarang oleh pemerintah, tapi hanya dalam waktu berapa jam dimansuh. Dan di situ kita telah membuktikan bahwasanya bukti surat keputusan itu tidak hanya beberapa jam saja. Bahkan sudah kita bahas bahwasanya di video sebelumnya di situ sudah tertera surat dari kepolisian, sudah tertera dari surat Menteri Agama, dan bahkan sampai keputusan-keputusan dari kementerian dari Yogyakarta dan kementerian-kementerian dan yang lainnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kejanggalan-kejanggalan yang diceritakan oleh mubalek pusat internasional tersebut. Mari kita
lanjutkan. Cita-cita sekolah karena waktu kecil saya ini cerita kenyataan saya pelakunya ya. Bapak Haji Nur Hasan. Di sini kita mulai video rekamannya dari awal. Jamaah kita ini dulu para bisa sampai besar seperti ini. Belum menyaksikan. Jadi jamaah kita ini dulu belum mudeng sejak berdiri sampai tahun video 71 sebelumnya itu dirintangi. menceritakan tentang apa sih seperti kalau itu. ada mubalek datang di satu tempat, kalau nggak di penjara digebukin. Ini jeniusnya Bapak Imam almarhum. Akhirnya Bapak Imam cari solusi gimana ya ini. Setiap ada mubalek datang misalnya di Semarang, yang cerita mubalek yang lama-lama di sini, dipegang Koramil, Kodim, sampai Pangdam, di penjara, dipukulin. Gara-gara apa? Kebenaran. Akhirnya tahun 71 itu jamaah kita ini dilarang oleh pemerintah. Tapi hanya dalam waktu berapa jam dimansuh. Karena Jaksa Agung tidak bisa melarang aliran agama tanpa kerjasama dengan, masa Jaksa Agung melarang orang mengerjakan Islam berdasarkan hadis? Nggak bisa, mestinya harus namanya menteri bersama, keputusan menteri bersama. Jadi harus ada menteri agama, harus ada menteri sosial politik, harus ada Posranas, harus ada dari ketika seorang mubalek polisian, harus ada dari penyampai TNI. di suatu maksudnya daerah, yang urusannya itu ini kalau nggak aman itu nggak bisa cuman hanya Jaksa Agung. Akhirnya ada yang nuntut dimansuh, tapi mansuhnya tidak di publish. Cuman akibat larangan jamaah itu jamaah nggak bisa bergerak. Akhirnya Bapak Imam punya ilham, ini harus mubaleknya anak kecil. Sehingga Bapak Imam waktu itu punya ijtihad, orang Gading, Kediri, Kertosono, anak kecil dilarang sekolah, harus ngaji semua, supaya jadi mubalek cabai rawit. Nah, saya termasuk orang yang nggak boleh sekolah. Nggak boleh sekolah. Gara-gara kebenaran. Pagi habis subuh ngaji, jam 8 ngaji, habis zuhur ngaji, habis asar kadang ngaji, kadang betengan, jumritan. Apa? Betengan apa betengan itu? Ya. Habis maghrib ngaji, habis isya ngaji. 6 kali ngaji sehari. Makanya tahun 74, waktu saya usia 10 tahun, saya tugas mubalek di Jakarta. Pertama di Solo, di Jakarta. Jadi 10 tahun saya sudah tugas mubalek. Dulu saya heran, 10 tahun kok bisa jadi mubalek. Perasaan saya itu pol sendiri. Setelah saya gede, ternyata itu yang harus merasa, ternyata ya setelah saya jadi mubalek ngajarin orang-orang itu, sampai hari ini saya belum berhasil mencetak anak usia 10 tahun jadi mubalek, belum berhasil. Berarti guru-guru saya dulu waktu itu jagoan. Lah waktu itu kita di brainwash, pokoknya yang penting nanti jamaah, yang penting masuk surga, gak usah sekolah, gak usah apa-apa, nek wayahe sugih-sugih, nek wayahe ini, nek wayahe jadi sarjana. Waktu itu gak mikir, piye gak sekolah kok sugih sarjana, numpak pesawat. Nah, saya waktu itu dibilangin karena Bapak Imam selalu datang kan, Lih, kamu jadi mubalek, kamu jadi guru nih jagat, nanti kamu tugas naik pesawat itu. Selalu gitu, kalau datang ke Gading selalu gitu. Saya nggak pernah punya cita-cita yang sekolah. Endilalah, kalau paling saya sekolah saya IKIP. IKIP. Kan IKIP toh. Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Negeri Surabaya. Sekarang jadi di sana jadi apa ya? UNESA. Universitas Negeri Surabaya. Terus saya juga diperintah wakil 4 sekolah syariah di IAIN Surabaya. Tapi saya tidak pernah punya cita-cita sekolah. Berarti maksud saya itu gini, oh berarti ini kodarnya memang saya sekolah. Tahu adik-adik saya ingin sekolah dulu itu
ya. Karena saya waktu pengen sekolah, ini cerita untuk supaya adik-adik perjalanan hidup ya, mungkin bisa buat pelajaran. Dalam video rekaman di situ bahwasanya Mubalik Pusat tersebut mengatakan bahwasanya setelah tahun 71 di situ Haji KHN itu mempunyai ilham dengan mencetak Mubalik cabai rawit. Di situ Mubalik cabai rawit yang masih berusia 10 tahun itu sudah disuruh tugas oleh Bapak Imam. Kenapa? Kalau memang di dalam keputusan Jaksa Agung tahun 71 bulan Oktober tersebut itu sudah dimansuh. Akhirnya tahun 71 itu jamaah kita ini dilarang oleh pemerintah. Tapi hanya dalam waktu berapa jam dimansuh. Kenapa Bapak Imam itu kok mempunyai strategi kepada Islam Jamaah untuk mencetak Mubalik cabai rawit tersebut? Kan ya lucu ya, kenapa seperti itu? Padahal kalau memang Islam Jamaah itu mengklaim bahwasanya Jaksa Agung itu telah mencabut keputusan tersebut ya, memansuh kan ya, telah mencabut ya. Akhirnya kan Islam Jamaah itu sudah boleh beredar. Islam Jamaah boleh beredar namun tidak dipublikasikan. Namun kenapa kok Imam KHN itu mempunyai ilham, yang mempunyai strategi lah kasarane, dengan mencetak Mubalik cabai rawit untuk mengelabui pemerintah? Sebenarnya kan seperti itu. Dengan adanya mencetak Mubalik seusia 10 tahun agar ketika bertugas ya kan di situ Mubalik tersebut tidak sampai digebukin, tidak sampai dipenjara, kan seperti itu tujuannya kan. Maka dari video ini kita banyak sekali belajar bahwasanya setiap apa yang dikatakan oleh seseorang atau dinasehatkan itu memang benar-benar valid atau tidak, di situ ya wallahu a'lam, kita harus bisa memilah dan memilih di dalam apa yang telah dikatakan. Dan masih banyak subhat-subhat yang dijelaskan oleh Mubalik Pusat Internasional tersebut, akan kita bahas di kesempatan yang lain. Semoga dari video ini bisa mengambil manfaat, bisa mengambil edukasi. Video ini bisa tersampaikan kepada kalian semua, terutama kepada para kaum atau golongan di dalam Islam Jamaah yang masih berada di dalam Islam Jamaah. Patutlah kita itu bisa berpikir dengan akal sehat, akal waras. Dan untuk para pemuda, janganlah kalian itu takut dengan media sosial, dengan adanya ijtihad, dilarang melihat ini, dilarang melihat itu. Padahal di situ sama-sama kita ketahui dengan tujuan untuk bertabayun, untuk yang memecahkan pemikiran kita agar di situ pikiran kita itu bisa fresh, bisa mengerti apa yang mengganjal, kebingungan yang mengganjal di dalam pikiran kita. Karena di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk tabayun. Ketika seseorang itu tidak bertabayun kemudian sudah mengambil keputusan, bahkan itu pun sudah dikatakan menyalahi aturan di dalam Al-Quran. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini, banyak kekurangannya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam akal sehat, salam akal waras. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.